Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia dan kesempatan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga di penghujung bulan Sya'ban ini kita terus tanpa henti berdoa, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semua kembali untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dalam ibadah puasa dan dalam ketaatan, dan moga-moga kita nanti puasanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat juga salam kita aturkan pada junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, juga seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah dan teladannya hingga hari kiamat. Baik teman-teman, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita kemarin sudah berhasil menghafalkan 8 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi, dan insyaallah pagi ini tinggal tersisa 2 ayat insyaallah, yaitu di ayat 9 dan 10. Kita awali dulu dengan murojaah bersama-sama dari ayat pertama. Mari, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, terakhir kita di wa inna laja'ilun, dan sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala la pasti ja'iluna akan menjadikan ma'alaiha apa yang ada di muka bumi ini yang dulunya begitu manis rasanya, begitu hijau ya tampaknya, sehingga banyak membuat manusia terlena dari Allah, terlena dari ibadah, terlena dari surga ya. Mereka menjadi budak-budak dunia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi budak-budak syaitan ya. Bahkan yang terbaru ini dengan terbongkarnya file Epstein ya, itu menjadi satu bukti bahwasanya memang di antara manusia ada yang bukan menyembah Allah tapi menyembah para
setan dan iblis. Untuk apa? Untuk kekuasaan, untuk harta, ya kan? Mereka menyembah Baal, ya, yaitu salah satu berhala, ya, dan syaitan yang mereka adalah membantu manusia untuk mengumpulkan harta, ya, dengan kekuatan sihir mereka. Dan itu persis seperti yang kita pelajari kemarin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan memang ada bangsa-bangsa manusia yang mereka dibutakan mata dan hatinya karena ingin punya harta banyak, ingin jabatan yang tinggi, ingin punya pengaruh, ya, yang luar biasa di bumi ini, sehingga mereka apa? Berkolaborasi dengan jin, ya. Mereka menyembah jin, mereka bersekutu dengan jin dan syaitan, ya. Fazaduhum rahaqa, maka dua-duanya semakin bertambah menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa lihat apa akibat menyembah syaitan para satanis itu. Mereka melakukan homoseksual, mereka menjadi para pedofilia, mereka memakan daging manusia, kanibal. Dan itu adalah, saya yakin itu adalah semua syarat-syarat yang diperintahkan oleh setan mereka itu, ya. Jadi setan itu tidak akan mau membantu urusan manusia kalau apa? Syaitan itu tidak dituruti keinginannya, dan keinginannya yaitu membuat manusia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sampai memberikan syarat harus memakan manusia menjadi kanibal. Itu bagian dari syarat, ya, menjadikan manusia itu menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah, ya. Dan ini menjadi kita diingatkan lewat ayat Al-Qur'an, ya, bahwasanya apa? Kehidupan dunia yang banyak membuat manusia terlena, lupa dari Allah, lupa dari ibadah, kelak Allah akan jadikan so'idan, ya, tanah tandus, juruza yang kering, yaitu apa? Padang mahsyar. Semua manusia tanpa terkecuali akan dihidupkan kembali, dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Oleh karena itu, kalau kita sadar bahwasanya nanti di suatu titik akan ada pertanggungjawaban pada diri kita, maka apa yang mau kita lakukan harus kita pikir terlebih dahulu. Kira-kira kita siap nggak mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah. Nah, berikutnya teman-teman, di ayat yang ke-9, Bismillahirrahmanirrahim. Saya pandu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim. Satu. Dua. Tiga. Am hasibata, am apakah, hasibata engkau mengira, anna ashabal kahfi, bahwasanya mereka orang-orang yang mendiami gua itu, para ashabul kahfi. Ada yang mengatakan jumlah mereka 3, yang keempat adalah anjingnya. Ada yang mengatakan jumlah mereka 5, yang keenam adalah anjingnya. Ada yang mengatakan jumlah mereka 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Dan itu diabadikan di ayat berikutnya. Sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib, ya, wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum, ya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu enggak penting jumlah mereka. Yang penting adalah kisah mereka dan pelajaran yang bisa kita ambil. Dan apakah engkau mengira bahwasanya para pemuda yang hijrah untuk menyelamatkan imannya, ya, mereka meninggalkan harta, meninggalkan keluarga untuk menyelamatkan imannya, sehingga mereka masuk dalam gua itu,
Warrokim dan rokim. Rokim ini ada yang mengatakan adalah nama lembah, ada yang mengatakan adalah nama gunung atau nama gua, ya. Ada juga yang mengatakan rokim ini adalah yaitu lempengan batu yang diukir di atasnya nama-nama para pemuda tersebut yang ada di mulut gua. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah lempengan batu yang ada di mulut gua yang tertulis dan tertera nama-nama para pemuda tersebut. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim. Satu. Dua. Tiga. Kanu min ayatina ajaba. Dua. Tiga. Baik itu para penghuni gua tersebut maupun ar-Raqim, ya, mereka semua adalah min ayatina, dari tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda ya kuasa Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya, ajaba, yang sangat menakjubkan. Ya, bagaimana tidak menakjubkan? Seperti itulah skenario Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hamba-hambanya. Dan kadang apa yang kita apa yang kita rencanakan itu tidak mesti apa yang kita minta itu kadang tidak sesuai dengan yang terjadi. Maksudnya adalah para ashabul kahfi ini sebelumnya mereka itu enggak kepikiran akan tidur sampai 309 tahun, enggak. Mereka hanya bersembunyi sebentar rencananya, yauman au ba'dha yaum, menunggu suhu politik di negeri mereka reda. Karena apa? Penguasa saat itu sedang berang-berangnya menangkapi semua orang yang menyembah Allah, menangkapi semua warganya yang tidak mau menyembah berhala yang mereka sembah. Ya, jadi mereka ingin bersembunyi sebentar, ya, untuk menunggu situasi, ya kan, politik, ya, yang ada di negeri tersebut reda. Mereka berencana mungkin camping beberapa hari gitu, ya. Ternyata Allah punya rencana yang lain. Lewat mereka Allah ingin mengajarkan bahwasanya ada kematian, ada kehidupan. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan Allah akan menghidupkan kembali. Maka Allah nanti akan menghidupkan kita kembali di padang mahsyar sebagaimana Allah menghidupkan ashabul kahfi yang telah diwafatkan setelah 309 tahun. Jadi kanu min ayatina ajaba, mereka adalah salah satu contoh daripada ayat-ayat kami, ajaba, yang begitu menakjubkan. Ya, jadi ayat yang ke-25 itu Allah katakan walabithu fi kahfihim, dan mereka pun tinggal di dalam gua tersebut 300 sinina wasdadu tis'a, ya, 309 tahun. Kanu min ayatina ajaba. Satu. Dua. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Satu. Hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina. Dua. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina.
Baik, dari peristiwa Ashabul Kahfi ini kita juga bisa ambil pelajaran bahwasanya apa? Allah bersama orang-orang yang beriman. Allah pasti menolong orang-orang yang beriman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah menjadi kewajiban bagi kami, bagi Allah, untuk menolong setiap orang yang berjuang untuk mempertahankan imannya. Jadi sehingga kalau kita istiqomah beriman, maka kita pasti akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا. Satu. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا. Dua. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا. Tiga. Idza awal fityah, idza awa, sungguh para pemuda-pemuda itu pun mereka berikhtiar, ya. Jadi tidak hanya doa, tapi mereka pertama adalah ikhtiar. Ini adalah tahapan tawakal. Tawakal itu adalah satuan, ya, sinergi antara ikhtiar yang maksimal dan doa yang melangit, ya. Jadi mereka berikhtiar, pergi jauh dari kampungnya, naik ke gunung, masuk ke dalam gua yang mungkin hitung-hitungan mereka ini gua nggak mungkin dicari oleh orang, saking sulitnya lokasinya. Awal fityatu, sungguh para pemuda itu awal telah masuk dan berlindung ilal kahfi, ke dalam gua itu. Faqalu, nah setelah mereka mencari tempat yang sangat sulit untuk dideteksi dan untuk dicari dan untuk dijangkau, ya kan, yang menurut prediksi mereka ini tempat sudah aman, ya kan, baru faqalu, mereka menengadahkan tangannya dan berdoa, Rabbana, ya Allah, atina, anugerahkanlah kepada kami, min ladunka rahmah, dari sisimu kasih sayang. Nah, berdoa. Jadi jangan orang-orang itu kalau hanya ikhtiar tanpa doa itu sombong, dan orang itu kalau nggak mau ikhtiar, malas-malasan tapi maunya doa, ya itu apa namanya malas gitu, malas, maunya doa tapi nggak mau ikhtiar. Kalau ikhtiar saja tanpa doa sombong. إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا. Satu. إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا. Dua. إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. Dua. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Satu. Dua. Tiga. Wahayyi lana, dan berikanlah kepada kami, ya sempurnakanlah untuk kami, min amrina, dari urusan kami ini, rosyada, petunjukmu yang sempurna, ya. Jadi minta agar diberikan petunjuk dalam urusan kami, ya, secara sempurna. Wahayyi lana min amrina rosyada, artinya ya apa yang telah beliau usahakan, ya, beliau meminta dan mohon pada Allah agar disempurnakan petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah mentok soalnya, ya, sudah mentok. Mau berlindung di tempat mana lagi? Siapa lagi yang akan bisa melindungi mereka? Mereka hanya jumlahnya bertiga atau berlima atau bertujuh.
Sedangkan yang dilawan adalah suatu kerajaan, suatu negara dengan kekuatan militer yang sangat luar biasa. Ya, mereka nggak punya lagi kekuatan untuk melindungi mereka kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang menolong mereka. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Satu. Dua. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya. Bisa jadi ini juga yang menjadi wirid bagi para pejuang-pejuang Palestina, ya kan? Wa hayyi lana min amrina rasyada, ya kan? Sehingga mereka selalu dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Sampai negara sekuat Israel tidak mampu mengalahkan mereka. Ya kan, yang didukung oleh kekuatan Eropa bahkan Amerika. Itu tidak berkutik, ya. Sehingga akhirnya mereka pun sekarang ya akan dikasih fasilitas, dibangunkan negerinya, ya kan? Dengan adanya apa itu? Port of Peace, ya. Moga-moga ada kebaikan di situ, moga-moga, ya. Itu terwujudnya Port of Peace itu adalah bentuk kekalahan Barat, ya, bentuk kekalahan Israel dan Amerika dalam menggenosida Palestina, ya. Artinya gagal, ya kan? Karena pengennya itu bumi hanguskan semua, dibunuh semua warganya. Tapi ternyata apa? Allah melindungi dan menjaga mereka, sehingga justru sekarang bukan mereka menghancurkan, justru mereka sendiri yang akan membangunkan, ya, untuk Palestina. Moga-moga. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Satu. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Satu. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Satu. حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Baik, alhamdulillah. Jadi kalau kita simpulkan, ya, di ayat yang ke-9 itu pelajaran yang mesti kita ambil adalah bahwasanya kita harus meneladani kesabaran dan keteguhan para ashabul kahfi dalam memperjuangkan iman. Harus istiqomah, teguh, ya. Apalagi yang kita hadapi itu adalah Dajjal. Nah, termasuk para satanis, ya, seperti yang dalam Vel Epstein itu adalah para kaki tangan Dajjal, ya kan? Itu kaki tangan Dajjal, jelas itu, ya kan? Nah,
bagaimana ya kan kita ini menjadi orang-orang yang sabar dengan godaan-godaan fitnah-fitnah Dajjal tersebut. Sebagaimana apa? Sebagaimana sabarnya para ashabul kahfi dalam menjaga imannya. Itu. Jadi mereka itu digoda dengan siksaan dan digoda dengan kenikmatan, ya. Biasanya kan gitu, ya kan? Diancam dulu, ya kan? Diancam nggak bisa, kemudian dikasih nikmat. Kalau kamu mau murtad, nanti kamu dikasih ini, dikasih itu, dikasih fasilitas. Ya, kadang seperti itu. Kita harus sabar, ya kan? Termasuk Dajjal keliling bumi pun nanti menawarkan kenikmatan, gitu. Jadi pertama itu diancam dengan siksaan, kalau nggak bisa dikasih kenikmatan. Makanya Dajjal itu nanti keliling bumi itu dengan di tangan kanannya itu seakan-akan membawa surga, padahal itu adalah neraka. Dan di tangan kirinya itu seakan-akan membawa neraka, padahal itu adalah surga. Maksudnya jalan kebaikan. Dajjal itu membolak-balikkan fakta. Ya, dia membolak-balikkan fakta dengan sihirnya. Dan sekarang, ya, di zaman kita ini, ya, ini kan sekarang dunia sekarang dalam hegemoni Zionis dan Yahudi. Dan sekarang itu kehidupannya dibolak-balik. Ya kan, yang baik nampak buruk, yang buruk nampak apa? Baik. Ya, itu semua olah daripada apa? Para Zionis, ya, para elit global. Itu jadi dari ayat yang ke-9 kita harus berteladan kepada ashabul kahfi akan kesabaran dan keteguhannya menjaga iman, ya. Jangan sampai hanya karena ujian sedikit kemudian kita loyo, ya kan? Jangan sampai karena kenikmatan sedikit membuat kita lupa. Itu kan, itu ya. Ada yang diuji masalah penyakit atau apapun akhirnya down, ya kan? Ada yang diuji bukannya sakit atau masalah, ujiannya nikmat. Tiba-tiba jadi orang kaya, miliarder, malah lupa segalanya. Itu juga, ya kan, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Ujian itu kadang berupa kesulitan, berupa kenikmatan. Nah, yang ditakutkan oleh para sahabat itu justru apa? Ujian berupa kenikmatan. Ya, kalau Rasulullah itu, para sahabat lebih kuat diuji dengan apa? Ujian sulit, ya kan? Tapi kalau dengan ujian kenikmatan, masya Allah, ya kan? Makanya kata Nabi apa? Innama akhafu ayyubsata lakumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha. Yang saya khawatirkan, kata Nabi, bukan ujian kesulitan yang akan menimpa kalian. Kalian sudah biasa tahan banting sabar. Tapi yang saya khawatirkan adalah ketika Allah menguji kalian, dibukakan dunia ini selebar-lebarnya, kalian berebutan dengan dunia itu sehingga kalian lupa Allah. Ya kan? Maka ini kita harus belajar syukur, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kita harus kenceng-kenceng berdoa, ya. Jangan bosan-bosan berdoa, terus berdoa, setiap langkah kita harus berdoa, ya. Karena doa adalah senjata terbaik kita. Doa adalah benteng terbaik kita. Doa adalah tali kuat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita terus berdoa, maka kita terus terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita lupa berdoa, malas berdoa, apalagi ragu berdoa, disitulah kita lost dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jelas kita baca dari ayat pertama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada.
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Alhamdulillah. Moga-moga ya kan seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan apabila aku sudah wafat dan Dajjal muncul di tengah-tengah kalian, faqra'u fawatiha suratil kahfi, maka bacalah beberapa ayat pembuka daripada surah Al-Kahfi. Maka insya Allah ini menjadi bekal kita, dan ketika kita sedang mempelajari Al-Kahfi ini tiba-tiba muncul kasus file Epstein itu sangat sangat mengkonfirmasi kalau memang benar-benar kita ini sedang berhadapan dengan peradaban Dajjal gitu ya. Dan kekuatan yang menguasai dunia sekarang ini, para elit global, adalah kaki tangan Dajjal yang nanti pada suatu saatnya akan bertemu pada satu titik, dan yang akan menumbangkannya adalah kekuatan Islam di bawah pimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, insyaallah. Gitu teman. Ya, berarti sampai kiamat tuh satu ya. Udah dekat itu ya. Baik. Insyaallah kalau udah selesai 10 ayat pertama ini, lanjut 10 ayat terakhir. Siap? Ya, insyaallah ya, 10 ayat terakhir. Barangkali ini ada pertanyaan ini, teman-teman nih. Cukup. Untuk besok setorannya bisa langsung dari ayat pertama ya, supaya nyambung ya. Tapi gimana? Boleh. Siap. Ya, fleksibel insyaallah. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.